warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa Madua Kota Parepare kelas 10 ingin menjelaskan materi tentang konsumsi dan investasi. Adapun nama-nama kelompok kami pertama Muhammad Adil Putra Ashar. kedua Nur Muawiyah, dan saya sendiri Zahra Ulia Isham. Kalian siapa? Bagus, bisa. Nah, pada video kali ini kami akan membahas materi tentang konsumsi dan investasi. Pengertian konsumsi. Apa sih yang dimaksud dengan konsumsi? Konsumsi berasal dari bahasa Belanda yaitu consumpate. Bahasa Inggris consumption adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Contohnya membeli makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari konsumsi tersebut ialah untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, untuk mencapai kepuasan yang maksimal agar tercapai kemakmuran, kesejahteraan, dan kehidupan yang layak. Peran konsumsi dalam perekonomian. Dalam sistem perekonomian, konsumsi memainkan peran penting. Adanya konsumsi akan mendorong terjadinya produksi dan distribusi. Dengan demikian akan menggerakkan roda-roda perekonomian. Kegiatan dari konsumsi dapat dilakukan oleh rumah tangga keluarga, perusahaan, dan negara. Adapun pengertian investasi. Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal baik uang maupun bentuk aset lainnya, dengan harapan kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Adapun tujuan investasi yaitu untuk menghasilkan pendapatan. Dengan adanya investasi, kita bisa mendapatkan pendapatan yang tetap dalam setiap periode, yang dapat berupa bunga, royalti, dividen, atau uang sewa, dan lain sebagainya. Peran investasi dalam ekonomi makro. Nah, kira-kira apa peran investasi dalam ekonomi makro? Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapat nasional. Produk domestik bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). Suatu negara akan berkembang secara dinamis jika investasi yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada nilai penyusutan faktor-faktor produksinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya investasi, pertama, tingkat keuntungan yang akan diperoleh dari investasi. Kedua, tingkat bunga yang berlaku. Tiga, prediksi atau ramalan keadaan ekonomi di masa depan. Empat, kemajuan teknologi suatu negara. 5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Adapun jenis investasi terbagi menjadi 3. 1. Investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dilakukan dalam waktu singkat. Investasi jangka menengah. Investasi jangka menengah adalah jangka waktu investasi dari 1 tahun hingga 5 tahun. 3. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang yaitu investasi ditujukan untuk masa tua, jadi investor membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menikmati hasil investasinya. Perbedaan dari ketiga investasi, perbedaan utama tentunya dari segi waktu. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dilakukan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Investasi jangka menengah dilakukan dalam rentang waktu 1 hingga 5 tahun. Sedangkan untuk investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan dalam waktu lebih dari 5 tahun. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Tahu nggak sih guys, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan itu sama-sama berkaitan.
Bila dikaitkan dengan pendapatan, konsumsi adalah bagian pendapatan yang dibelanjakan untuk kebutuhan konsumsi, sedangkan tabungan dalam pendapatan adalah bagian pendapatan yang disimpan atau tidak dibelanjakan, sehingga besar pendapatan sama dengan besar konsumsi ditambah besar tabungan. Dalam buku Teori Ekonomi dan Penerapannya di Asia, setiap pertambahan pendapatan akan menyebabkan pertambahan konsumsi dan pertambahan tabungan. Perhitungan tersebut dapat ditulis dengan rumus yang ada di bawah ini. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.